Di sini untuk pertama kalinya di dalam sepanjang perjalanan karir aku di depan layar kaca, aku akan membagikan cerita tentang keseharianku. Melalui kegiatan-kegiatan yang sudah pernah atau mungkin saja akan terjadi di hari-hari aku, bersama orang-orang yang hampir selalu ada di samping aku, kalian bakalan tahu bagaimana aku yang sebenarnya. Di balik semua kemewahan yang sudah nempel sama image aku, yang sudah tercipta di dalam benak kalian tentang aku mau kalian kasih aku kesempatan untuk bisa menjadi diri aku sendiri. Dan juga bisa berbagi cerita tentang sosok yang sering banget kalian sebut sempurna ini. Di Nyonya Bos, inilah aku yang sebenarnya. Ini kepribadianku, dan ini keseharianku saat ini. Ada beberapa part di dalam kehidupan aku yang aku gak mau share sama kalian. But it happens to me. Because everyone has their own story. And this is mine. Selamat hari Sabtu penonton setianya ya bos. Episode hari ini bakalan seru banget karena aku bakalan manggung di salah satu mall di Jakarta. Gimana? Penasaran kan? Gimana persiapan aku buat tampil di show Natal di salah satu mall di Jakarta itu? Kira-kira kalian udah ada yang tahu nggak? Aku akan pakai kostum apa? Kalau mau tahu, yuk ikutin terus. Yuk. Berapa lama lagi kak? Ini sering kali lagi kak. Udah dikonekin kan kak? Ini sebenarnya ibu rumah tangga yang bener tuh kayak gini, banyak urusannya. Lu Ada banyak, tadi aku nungguin anakku sekolah dulu. bukan nungguin aja, belajar. ini, terus udah gitu bukan belajar. Ini, begitu mbaknya, orang-orang, ngurusin orang ini. Aku masih humble. Iya benar. Udah gitu sekarang juga lagi pengen ngurusin sih itu fingerprint. Gimana Ter? Mana Ter? Enggak. Jadi dia mau pasang kayak tinggal. Muka gua hari ini kayak Padahal ada pilihan face apa deh? Face ID recognition mahal. gitu, Face ID. Kan mungkin dia takut ya. Dia takut nanti muka lagi bete-nya. Enggak tahu. Kenal. Sebelum yang ngomong Face ID, dia marah-marah tadi ya, turun-turun. Gue coba bingung tuh, tadi dia bilang, udah langsung aja di mobil sekali. Tiba-tiba mau udah kelar, berubah lagi. Karena 10 menit lagi. Ternyata Iya, tadi gue teriak-teriak gara-gara dia bilang, dia langsung teriak-teriak juga, terus aku bilang, mana gue tahu kan kalau misalkan dia bisa ngerjain itu. jadi miskomunikasi. Jadi sekarang kayaknya bentar lagi mereka akan orang-orang security sini kayaknya enak sama gue. Bapak ya yang masuk? Bukan. Apa namanya? Jadi orang security sini jadinya mempermudah untuk pokoknya pas jam masuk mereka pakai fingerprint. Kalau zaman dulu kan orang-orang yang di kantor-kantor kan pakai itu kan apa namanya? Jegrekan. Iya, maksudnya masuk jam segini gitu-gitu. Nah ini tuh gue pakein fingerprint supaya nggak bisa titip absen kali ah. Terus juga tiap malam supaya bapak-bapak di depan dan kita semua merasa aman, tidak bobo. Jadinya harus 1 jam sekali muter pas malam-malam. Nah, sama ntar dulu ya, Ay mau lihat ini dulu soalnya. Ini tuh kan buat akses, iya. Ini kan buat sama sekalian aksesnya ya, magnet buat akses door-nya.
Oh, nah itu tuh masalahnya pintu yang di sana bukan kayak begini. Dia sliding begitu. Udah lihat bisa. Jadi pas ada ya udah oke berarti ini ya. Yang biasa aja fingerprint aja karena juga fingerprint aja. Fingerprint tapi pakai akses. Jadi alatnya sama ya. Coba lihat. Sebenarnya kayaknya mendingan yang masuk intern bukan gue ini tapi lebih ke bapak. Karena saya nggak ngerti apa-apa untuk masalah ini. Kalau dia memang jago banget ini. Oke. Give me feedback on my writing. Untuk learn new vocabulary kamu harus baca banyak buku. Kalau misalnya pas nggak ngerti, kamu cari tahu. Dan it's okay, nggak usah malu. Toh kita tinggal di Indonesia. Emang di Indonesia gak ada yang malu. Nggak usah malu kalau misalkan kalau orang Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kalau misalkan ada beberapa yang belum ngerti, it's okay. Juga kalau nggak ngerti ya mereka The nanya. meaning nggak of usah malu. school. 6 cruel hours of our. Jangan kayak gitu dong. Masa school singkatannya six cruel hours. 6 hours of six cruel. Ngerti. Ada Mas Horde. Bye. Sekali banget. Apa? Agak panjang ya, bisa di-shoot agak lama nanti teng. Apa enggak? Kok pusing mukanya? Apa? Apa? Mukul nggak kena-kena. Ah, golf ya. Besok ya. curang ya. Besok ya. Dah. Padahal dia tuh baru 2 kali udah bagus loh, tapi dia nggak suka kalau dia. Tapi nih Mas Hardi terus anak-anak ini ya semua menurut aku good at sport. Iya, kayaknya Cepet banget deh. Cepet banget kayak untuk belajar untuk sport. Tuh, bukan turunan gue maksudnya, gue bukan juga gue. Kalau- Biasanya emang sport soalnya karena kan kalau misalkan tapi emang di keluarganya Ardi tuh emang ditanamkan kalau olahraga itu harus dari kecil. Karena olahraga itu emang membangun sportivitas. Jadi mereka emang kalau dibiasain dari kecil itu kayak ngapain sih samaan gayanya? Oh iya juga. Jadi deh, sama lagi. Jadi bingung gaya kan? Apa namanya, karena kalau misalkan dari kecil itu dibiasain olahraga, jadi mereka biasa misalkan kalah, kadang lo kalah, kadang lo menang. Karena dalam hidup juga gitu, lo nggak bisa dapetin selalu apa yang lo mau. Kadang-kadang juga ya apa yang lo mau tapi tiba-tiba Tuhan tidak berkehendak, ya berarti artinya kan ada sinyal lain yang artinya lo harus belajar lagi atau enggak itu bukan buat lo gitu-gitu. Nah, aku juga sering ngasih tau ke anak-anak kalau the important thing is not win sebagai pemenangnya atau si kalahnya. Tapi The progress. kamu nyobanya. Iya makanya, aku juga selalu bilang sama Aku Mika, nyobain. itu bukan resultnya yang mama cari, yang Iya. penting adalah you do your best and then the result is not anything else gitu, other thing lagi gitu. Ini tadi aku harusnya ngecek kalian ya fingerprint soalnya, tapi muter banget jauh. Aku harus ke atas lagi ke mertuaku. Karena emang kebetulan rumahnya kebetulan nih, gede. Gede. Jujur dah. Kamu dengan menghadapi maling atau Hantu. hantu? Hantu. Aku juga. Sekarang Hantu lo tinggal berdoa dan berserah. Kalau Iya. maling lo udah berapa? Halalalalalala. Kalau maling kita bisa jadi hantu abis itu. Kalau takut dibunuh aku tuh. Iya, makanya. Takut. Jadi pokoknya itu sekarang iya, Sempet tapi udah kemalingan lah sekali. Udah kemalingan. Tapi Wah, udah lama itu banget aku, ya, Dek? untungnya aku lagi di Bali. Emang ulang lagi tahun nggak ada aku. orang, lagi nggak ada ulang- orang. Tapi karena waktu itu emang sistem security-nya waktu itu mama papa juga kan udah umur segitu kayak udah jarang ngecek-ngecekin. Tapi sekarang I take over. I took over. Udah gitu terus apa namanya? Jadi aku yang bikin sistemnya. Tahu nggak sekarang abis ini kita mau ngapain? Kita mau berantem. Iya. Karena Kita mau kita mau ribut karena handphone aku bilang kita mau ribut banget karena jadi aku tuh jadi si Fra itu teman aku, dia kan punya on frame. On frame itu dia kalau Natalan selalu biasanya ada show di Sabtu Minggu, show Natal gitu kayak bikin apa namanya kayak show Natal. musical apa ya? Musical, ya, Pokoknya kayak nari-nari nari-nari ada yang jadi gitu. perannya apa. Nggak Aku udah Natal bilang aja kayak sering sih gitu. Kayak tiap-tiap Tapi inilah kan kayak, gitu, momen kayak gitu mau kan. mendekati ini Natal, aku udah tahu nih. Aku dari bulan lalu aku udah bilang, pokoknya gue mau dalam hidup gue ngerasain jadi badut. Gue mau ada di dalam, tapi gue bilang gue mau ada di dalam show lo, tapi gue nggak mau orang lain lihat.
Jadi gitu. Jadi yang kayak maksudnya masuk di penutup aja masuk gitu. dalam apa namanya? Ada nggak perannya? Ya ada sih, tapi ya masa Masa lo iya sih gitu. Mbak? Gitu. Kalian berdua Dia kan pikir, iya sih, nah kok, gitu. sedangkan gue udah bilang itu gue serius karena dalam hidup gue mau sekali aja Dan jadi kita- badut. kita Gue ada di berdua dalam juga situ, gue mau. tuh Ya kan, kayak Dek? pengen rasain pengalamannya aja gitu. Dan kan tariannya pasti juga nggak susah jadi badut, masa iya. Nanti ada couple gini loh kita berdua. Iya. Enggak tahu, aku udah Terus, tapi yang aku benci waktu minggu lalu aku lihat di Instagram dia udah show. Udah show dong. Yang pertama. Jadi gitu gue telepon dong. Lo apa nih maksudnya? Berarti udah gak ada latihan. Ya kan gak mungkin dong, masa lo jadi badut? Gak, gue tuh serius loh ngomongnya. Tapi ngomong kita berdua, dia kemarin gak mau karena dia pikir kayaknya dia bilang gini, lo mau gue dihantam semua keluarga Bakri, lo jadi badut? Nggak masuk akal di gue, lo mau lebih mikirin itu atau lo mikirin lo kecewain gue? Karena lo sekarang udah kecewain gue gitu. Jadi terus gitu tuh dia sekarang lagi bingung karena aku bilang lihat aja ntar show lo gue hancurin. Iya, karena kita mau ngancurin tadinya. Biarin aja kita hancurin Oh, ini aja. bukan part-time itu? Karena mereka udah latihan, mereka udah bisa so tau banget sih Enggak, nih ini pasti dancer-dancer. ngulang lagi, percaya deh. Oh gitu. Iya. Ya udah kita minta tahu koreonya aja, biarin aja. Iya pokoknya kita emang gue bete soalnya. Kesel banget. Ya emang, tapi emang pas kita ngeliat di itu. Kayak, mana sih nanti aku kasih lihat ini nih, aku pengen jadi yang ini nanti aku kasih lihat fotonya. Ada tadi. Udah, nanti itu yang tadi barusan. Yuk sekarang kita datengin dia. Oke, ketemu di Kemang. Dah. Malam ini indah. Terus dia bilang, Dengan warna. ini aku ada Yang selalu menerangi ini serum untuk lurusin rambut. Pas gue pakai rambutnya jadi lepek doang, Cong. Ya mau serum semahal apapun, kalau rambut tidak dicatat, ya dia tidak akan lurus. Kecuali kalau rambut kamu memang sudah lurus dari sana. Malam ini indah. Nah ini sekarang emang ini yang kita suka, aku suka. Aku ada di dalam mobil. Aku pengen kasih tahu part of my life yang kayak gini dengan melalui kayak gini. Tapi jadi nggak ada kameramen, nggak ada siapa-siapa, cuman kita berdua seperti selayaknya biasanya kita sehari-hari. Saya udah ada amal dulu kita kayak gini. Iya, tapi Jadi, Akmal juga sebenarnya ya, ngikut sering- juga, kayak di mobil Di belakang. juga, Ah. kayak dijagain juga. Tapi kayak di dalam mobil kan kayak, Kayak malam ini indah gitu ya, padahal kan lagi. nggak malam sih. Siap. Enggak, tapi tadi aku ada DM kalau nggak saya kebuka gitu di aku. Dia bilang kenapa sih kak mesti nyanyi, mesti nyanyi gitu, nyanyi terus Nggak gitu. mesti sih. Terus? Dia bilang gitu. Mungkin kan instastory kita kan Nyanyi. memang kebanyakan seperti itu ya, gitu kan. Terus Kamu jawab. enggak, aku belum nggak jawab karena aku tadi Tapi lagi apa di jalan. penjelasan? Terus dia bilang kalau lebih diem kayaknya lebih manis deh kak gitu. Maaf ya kak gitu, lebih manis lebih seperti Bang Sawan apa gitu bilang. Nah penjelasanku adalah emang orangnya gue begini, emang orangnya dia begini. Tapi tau nggak? Jadi Aku- kayak untuk lift up my mood, I need music. iya itu dia. Aku juga banget. Kayak emang tuh, kayaknya tuh aku emang terlahir untuk jadi penyanyi. Belum aja. Oke, aku mau video call dulu. Bye.